Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tita Nia Nurmeliansyah dengan NIM P071341420018. Izinkan saya sedikit memaparkan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan dua dasar kata yang terdapat dalam komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang atau kelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar secara umum. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami kedua belah pihak. Namun, komunikasi juga dapat dilakukan secara nonverbal, contohnya seperti menggelengkan kepala, tersenyum, kemudian melambaikan tangan. Yang kedua adalah organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi sendiri adalah suatu unit sosial yang terdiri dari organ-organ atau bagian-bagian yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling memiliki tanggung jawab dan saling berkaitan satu sama lain, guna untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi di dalam organisasi. Menurut Goldberg, komunikasi di dalam organisasi memiliki makna suatu proses penciptaan dan saling tukar-menukar informasi di dalam jaringan hubungan yang bergantung satu sama lain guna mengatasi lingkungan yang selalu berbeda-beda. Pengertian ini memiliki beberapa konsep, yaitu proses, pesan, ketidakpastian, keadaan yang saling terhubung, jaringan, lingkungan, dan pesan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan satu-satu konsep yang ada. Yang pertama adalah proses. Suatu organisasi memiliki sifat yang dinamis dan terbuka. Oleh karena itu, di dalam organisasi terjadi saling tukar-menukar informasi secara terus-menerus dan secara berulang-ulang tiada henti. Maka inilah yang disebut suatu proses. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah susunan simbol yang penuh arti tentang objek, kejadian, ataupun orang. Klasifikasi pesan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pesan yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal. Pesan yang disampaikan secara verbal ini adalah seperti pidato, memo, atau majalah. Sedangkan pesan yang disampaikan secara nonverbal seperti contohnya melambaikan tangan, menganggukkan kepala. Selanjutnya adalah jaringan. Luas jaringan ini ditentukan oleh arah dan arus pesan, isi pesan, dan hubungan peranan anggota yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya adalah keadaan yang saling tergantung. Karena organisasi memiliki sifat yang terbuka, maka jika ada satu masalah yang ada di dalam organisasi atau ada gangguan yang ada di dalam organisasi, maka semua sistem organisasi dipastikan juga akan terganggu. Selanjutnya adalah hubungan. Hubungan manusia dalam organisasi ini memfokuskan kepada tingkah laku manusia itu sendiri yang terlibat, contohnya kepada skill, moral, dan sikap. Kemudian lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah semua totalitas secara fisik maupun sosial. Contohnya seperti karyawan, staf, dan manajer. Selanjutnya adalah ketidakpastian. Karena organisasi merupakan sistem yang terbuka, maka banyaknya informasi yang masuk tidak sesuai dengan informasi yang organisasi harapkan. Oleh karena itu, ketidakpastian di dalam organisasi juga disebabkan oleh terjadinya banyak informasi yang diterima. Fungsi komunikasi dalam organisasi ada 4, yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif ini adalah semua anggota organisasi berhak mendapatkan informasi yang tepat. Selanjutnya, fungsi
regulatif. Fungsi regulatif ini berhubungan langsung dengan peraturan atau undang-undang yang wajib ditaati oleh setiap anggota organisasi. Selanjutnya adalah fungsi persuasif. Biasanya pemimpin lebih suka mempersuasi bawahannya daripada memerintah atau memberi perintah, dikarenakan pekerjaan yang dilakukan secara sukarela lebih menghasilkan hasil yang lebih baik daripada pekerjaan yang dilakukan secara diperintah atau disuruh. Selanjutnya adalah fungsi integratif. Fungsi integratif ini terkait pelayanan yang diberikan organisasi kepada anggota. Contohnya diberikan saluran wifi atau diberikan waktu istirahat sehingga memudahkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan santai atau dengan mudah. Alur komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi dua, yaitu alur secara vertikal atau komunikasi vertikal, dan kedua adalah alur horizontal atau komunikasi secara horizontal. Komunikasi vertikal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu upward communication dan downward communication. Apa itu downward communication? Downward communication adalah model komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Contohnya, manajer memberi perintah kepada bawahan atau stafnya. Selanjutnya adalah upward communication. Upward communication ini adalah komunikasi dari tingkatan bawah ke tingkatan atas. Contohnya seperti bawahan mengajukan protes tentang ketenaga kerjaan kepada pimpinan. Selanjutnya ada komunikasi secara horizontal. Komunikasi secara horizontal ini adalah proses komunikasi yang dilakukan secara sejajar atau memiliki kedudukan yang sama. Contohnya seperti staf berbicara atau berdiskusi tentang kerjaan kepada staf lainnya, atau manajer kepada manajer lainnya. Itu merupakan alur dari komunikasi dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.